Ya, jadi materi hari ini kita mulai dengan kalau di Google Classroom bisa mendownload lecture 1 ya. Ini ada apa namanya? eh, di Google Classroom. Kalau kita masuk ke Google Classroom sebentar ini. Ya. Ya, Google Classroom lecture 1 yang bisa di-download dari materi. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, persamaan optik yang klasik ya, itu secara makroskopik diberikan oleh persamaan Maxwell, di mana Pak Husin sudah menjelaskan dengan cukup jelas ya saya kira apa makna dari persamaan Maxwell. Dan keempat persamaan Maxwell ini bisa kita apa namanya ramu ya untuk menghasilkan berbagai solusi atau berbagai apa namanya fenomena ya, menjelaskan berbagai fenomena terutama terkait dengan perambatan gelombang elektromagnetik ya, elektromagnetik. Nah, keempat persamaan Maxwell ini ya menggambarkan bagaimana medan listrik dan medan magnet ini berinteraksi ya. Jadi ini sudah dijelaskan bagaimana interaksinya dengan bahan itu diberikan oleh persamaan konstitutif ya. Jadi persamaan konstitutif itu kemudian akibat adanya interaksi ya, maka muncul yang namanya polarisasi, dan polarisasi ini efeknya bisa kita lihat juga dari yang namanya vektor D dan vektor H ini. Nah, kita juga sudah belajar apa yang terjadi jika cahaya mengenai sebuah material dengan indeks bias yang berbeda, maka interaksi pertama itu terjadi di syarat batas atau boundary. Ya, di mana di boundaries itu ada beberapa persyaratan, yaitu kontinuitas dari medan. Dalam hal ini kontinuitas dari komponen tangensial medan listrik dan medan magnet yang harus memenuhi syarat kontinuitas ya. Jadi di sini kalau Anda melihat dari sisi makroskopik Maxwell ya, teori klasik, di sini kita melihat bahwa syarat yang harus dipenuhi apabila sebuah gelombang elektromagnetik ya mengenai material dengan indeks bias yang berbeda atau permitivitas yang berbeda, karena kita tahu kan apa kaitannya indeks bias itu tidak lain adalah nggak salah akal dari E ya. Jadi apa namanya kita bisa lihat di sini kalau misalnya sebuah gelombang elektromagnetik mengenai material apapun itu, mau logam, semikonduktor ya, itu dia ada syarat kontinuitas. Kemudian berdasarkan syarat kontinuitas ini kemudian bisa dilakukan analisis mengenai berapa persen gelombang yang ditransmisikan ya, refleksi, berapa yang ditransmitasi, berapa yang direfleksi, seperti logam atau semikonduktor gitu ya. Maka di sini juga selain transmitasi juga ada absorpsi. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, apa namanya? Dengan menggunakan halo, sempat disconnect ya? Halo? Ya, Pak, seperti tadi. Ya, sepertinya saya keluar ini, so, mohon maaf. Saya rekam lagi ya. Oke.
Ini udah Masih masih nge-record, recording ya? Oke, sepertinya masih recording. Iya. Kok saya bisa keluar tiba-tiba? Ya, lanjutkan ini ya. Saya lanjutkan saja ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ini ya menanggapi ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Boleh ini ya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Jadi mana tadi? Ya, akibat dari adanya interaksi antara cahaya dengan apa namanya material, maka di sini bisa kita peroleh ya berapa persen transmitansi dan berapa persen yang direflektansi. Nah, ini untuk material yang bersifat lossless atau jika tidak ada absorpsi ya. Contohnya kayak kaca atau material-material yang memang tembus transmitansinya tinggi, ya, daya tembusnya tinggi sekali. Ini di sini apa namanya kita punya persamaan bahwa berdasarkan kekekalan energi ya jumlah transmitansi plus reflektansi itu harus sama dengan yang masuk atau satu gitu. Nah ini ketika dia itu kapan dia bisa tidak diserap itu apabila materialnya itu ketika berinteraksi dengan si gelombang elektromagnetik itu dia tidak cukup energinya untuk mengeksitasi dari ground state ke excited state. Jadi ada band gap yang cukup besar sehingga dia itu hanya menghasilkan osilasi di elektroniknya saja. Ya. Nah, salah satu yang perlu Anda ketahui yang sudah Anda pelajari juga itu adalah menentukan polarisasi ya. Apa sih polarisasi itu ya? Jadi polarisasi itu bagaimana orientasi medan listrik dan medan magnet ya. Jadi seperti Anda lihat di sini kalau dia linear polarized itu biasanya gelombangnya itu di sini kalau linear polarized itu polarisasinya medan listrik atau magnetnya hanya berosilasi sepanjang linear gitu ya, garis seperti utara selatan gitu. Itu namanya linear polarized. Tapi solusi Maxwell ya, solusi Maxwell dari gelombang elektromagnetik itu nggak cuma linear polarized, tapi juga bersifat circular polarized atau CP ya. Nah, ini kalau misalnya contohnya kalau di elipsometri gitu ya, itu bisa juga si cahayanya itu si medan listriknya itu tidak linear tapi dia sambil bergerak sambil muter gitu ya, sambil muter. Nah, ini artinya circular polarized begitu. Nah, jadi apa namanya? Gelombang elektromagnetik itu bisa terpolarisasi linear, circular polarized, bahkan elliptic polarized juga bisa. Ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas ya minggu lalu ya, kapan dia itu bersifat transfer elektrik dan kapan dia bersifat transfer magnetik. Kalau kasusnya seperti yang di sini, nah, kalau kasusnya di sini, kalau medan listriknya itu tegak lurus dengan plane of incident-nya, maka dia bersifat transfer elektrik. Sedangkan kalau medan magnetnya bersifat apa namanya tegak lurus, ya, nah, apabila medan listriknya itu pada plane of incidence, maka itu disebut dengan transfer magnetik. Ya, karena medan magnetnya yang sekarang dengan plane of incidence. Nah, kalau dia itu transfer magnetik, ya kita katakan sebagai P wave. Kenapa? Karena medan listrik ada di plane. Jadi transfer magnetik itu sama dengan P wave, ya kita namain P wave, planar wave, atau kalau dia transfer elektrik berarti dia S wave ya. Jadi ngikutin dari medan listriknya. Nah, S wave itu artinya tegak lurus dengan plane of incidence atau bahasa Jermannya senkrecht gitu ya. Jadi TE itu S wave. Nah, ini kalau linear polarized. Jadi ini cukup penting untuk mengetahui polarisasi karena seperti yang saya katakan rumus Fresnel-nya atau rumus transmitansi reflektansinya itu bergantung pada polarisasinya juga kan. Kita dilihat di sini kalau TE seperti apa, kalau TM seperti apa ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau lihat lagi ya di sini ya, misalkan dari sisi teori mikroskopiknya ya. Nah, kalau dari teori mikroskopiknya itu gimana kita menjelaskan fenomena pembiasan. Nah, kalau dari sisi persamaan Maxwell ya, kita tahu bahwa fenomena pembiasan itu kan memenuhi hukum Snell ya. Ini bisa kita turunkan dengan menggunakan persamaan Maxwell, di mana kalau si gelombang itu apa namanya memasuki medium yang
memiliki indeks bias yang lebih besar, ya, N2 lebih besar daripada N1, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah di sini si gelombangnya itu akan mengalami pembiasan yang mendekati garis normal, ya. Jadi kalau kita punya garis normal di sini, aduh, gambarnya kurang bagus ya. Nah, kita punya garis normal di sini. Nah, berarti kita di sini punya sudut datang. Nah, kita punya sudut bias. 1 theta 2 lah begitu ya. Nah, theta 1 ini theta 2. Ini kalau dari sisi makroskopik bisa kita jelaskan dengan menggunakan persamaan Maxwell dan syarat batas, sehingga kita punya N1 sinus theta 1 sama dengan N2 sinus theta 2. Nah, kemudian di sini berlaku kalau kita punya theta 3 di sini, ya, maka berlaku theta 1 sama dengan theta 3. Gitu. Nah, ini secara makroskopik kalau kita menggunakan persamaan Maxwell, ya. Nah, bagaimana menjelaskan secara mikroskopis, ya? Bagaimana menjelaskan secara mikroskopis? Nah, untuk menjelaskan secara mikroskopis, maka saya akan coba menggunakan sebuah visualisasi, ya. Mungkin sudah pada tahu yang namanya Vesta, ya. Jadi saya ini dulu, ya. Kita masuk ke Vesta ini. Nah, kita tahu dari simulasi ini, ya, misalnya Vesta di sini, ini contoh dari atom silikon, ya. Atom silikon seperti ini bentuknya, diamond, ya. Strukturnya adalah struktur berlian. Yang kita bisa lihat misalnya dari sisi sini. Nah, apa yang terjadi sekarang ketika ada gelombang elektromagnetik? Jadi gelombang elektromagnetik itu menjalar seperti ini, datang mengenai sebuah bahan, ya. Di sini ada medan listrik dan ada medan magnet. Anggap kalau misalnya silikon, dia tidak memiliki jadi permeabilitasnya itu dia kalau nggak salah dia apa namanya tidak magnetik kan silikon, ya. Jadi yang penting sekarang kita melihat dari sisi medan magnetnya. Jadi gelombang bidang, ya, kita lihat gelombang bidang itu apa? Gelombang bidang adalah gelombang yang memiliki solusi A cos atau A sinus. Kalau kita ambil cosinus, ya, ngambil realnya cosinus Kx minus omega T, ya. Kita sudah belajar dari gelombang apa makna dari persamaan ini, ya. Jadi kalau di dalam hal ini amplitudenya ini kalau dia itu medan listrik, ya, amplitudenya sama dengan medan listrik maksimal di sini, ya, Emax. Ya. Nah, ini untuk melihat misalnya propagasi dari gelombang elektromagnetik, ya. Ini kita bisa menggunakan software juga, ya. Misalnya matematika, kita buka di sini. Gelombang bidang itu ciri khasnya apa? Ya kan? Gelombang bidang itu ciri khasnya ada K dot X atau K dot R kalau 3 dimensi. Misalnya kita punya gelombang elektromagnetik, itu bentuknya seperti apa? Gelombang elektromagnetik itu bentuknya adalah, ya, Y misalkan atau X sama dengan A cos, ya, Kx minus omega Kt. Nah, ini contoh dari gelombang bidang karena ada Kx di sini, K dot X, ya. K dot X itu dia menggambarkan bidang. Kemudian berarti kita definisikan A-nya sebagai medan listrik maksimal, ya. Misalnya medan listrik maksimalnya berapa? 5 volt, ya, per meter gitu. Kemudian K itu bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu, ya, katakanlah bilangan gelombangnya kayak Nabil 2 gitu, ya. Kemudian omeganya berapa? 2pi gitu misalkan. 2pi, ya. 2pi, kemudian apa namanya? T. Nah, T-nya kita variasikan, X-nya kita variasikan, ya. Kalau di dalam simulasi itu kita bisa masukkan seperti ini. Ya. Kita plotkan dulu ini. Seperti ini. Dari X-nya. X-nya jaraknya mau berapa meter? 1 sampai 20 meter. Misalnya kita melihatnya.
Ya, kemudian apalagi kita variasikan waktunya dari berapa 1 menit ya atau 30 detik ya 1 sampai 30 detik gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini contoh dari gelombang elektromagnetik, kita hanya ngambil komponen medan listriknya yang bergerak dari kiri ke kanan. Ya. Nah, seperti ini. Kalau kita pengen supaya gerakannya lebih lambat lagi, kan kita tahu omega itu sama dengan apa? Ya, kita tahu omega itu sama dengan 2pi F ya. Atau sama dengan apa? 2pi per T. T itu periodenya. Nah, 2pi F. Nah, F itu bisa kita juga tuliskan sebagai apa? 2pi. Nah, kita tahu C sama dengan lambda kali F. Ya. Berarti 2pi C per lambda. Nah, kalau dia bergerak dalam medium, maka dia kecepatannya lebih kecil daripada C, yaitu C per N. Ya. Nah, artinya apa? Kita bisa ambil ini Cn aja kalau dia bergerak dalam medium. Maka kecepatan dari sebuah gelombang bidang yang merambat itu diberikan oleh omeganya ini. Ini kecepatannya. Jadi kalau omeganya saya kurangin, pasti kecepatannya lebih kecil lagi ya. Kita coba di sini. Kalau omeganya saya kurangin di sini, omeganya saya ganti 0,2 pi ya. Harusnya 1/10-nya kecepatannya menjadi jauh lebih lambat ya. Coba kita coba. Baik. Jadi kecepatannya lebih lambat, kita bisa melihat di sini. Frekuensinya juga lebih kecil kan? Frekuensi itu jumlah gelombang yang lewat persatuan detik. Ya. Nah, ini amplitudenya 5 volt per meter misalnya. Ya. Nah, bagaimana dengan bilangan gelombangnya? Nah, kalau bilangan gelombangnya kita tambah, berarti jumlah gelombang dalam satu panjangnya 1 meter itu bertambah ya. Kalau 2-nya saya ganti 4, berarti bertambahnya 2 kali lipat. Nah, kita lihat lebih rapat ya, karena bilangan gelombangnya semakin besar. Jadi di sini faktor K itu terkait dengan panjang gelombangnya, ya. Panjang gelombang karena K itu kan 2pi per lambda. Jadi kalau K-nya saya kecilin, jumlah bilangan gelombangnya juga berkecil ya, lambdanya menjadi semakin besar. Karena K itu kebalikan dengan lambda. Kita coba K-nya saya ganti 1 nih ya. Lihat tuh gelombangnya menjadi lebih panjang gelombangnya ya. Nah, jadi omega itu kecepatan gelombangnya. Nah, kalau kita lihat arahnya dari kiri ke kanan ya, karena rumusnya kan X sama dengan X min VT. Tapi kalau kita tambah di sini, maka dia bergerak dari kanan ke kiri. Ya kan? Nah, jadi ini sebetulnya sama aja. Ya, kalau kita punya sinus, bentuknya sama juga. Cuman bedanya ada beda fase, ya. Ada beda fase sebesar 90 derajat. Ya. Ya, kita bisa plotkan di sini misalkan ya, coba kita coba ya. A cos sinus. Oke. Ya. Ya kalau sinus berarti ya cuma ada beda 90 derajat ya. Oke, nanti kita lihat aja. Sekarang kalau kasus yang ini ya tadi ya, ada apa namanya? Gelombang elektromagnetik mengenai sebuah kristal ya. Nah, sebetulnya ini gambarnya kalau kita ambil untuk dari Vesta di sini ya, apa namanya? Panjang jarak antar atom ini kan sekitar di sini kalau kita ambil silikon ya, itu 5,43 angstrom atau 0, ini kita lihat A ya, A itu berarti yang ini untuk 1 unit sel ya. 1 unit sel silikon itu kalau nggak salah 1 unit sel untuk silikon itu kalau nggak salah itu panjangnya itu sini ya. Mencakup 2 gitu ya parameter kisinya. Jadi A itu sekitar 5,4 angstrom. Sama karena dia strukturnya kubik ya. Berarti B itu sekitar 5,4 angstrom. Nah,
Pada gelombang cahaya itu berapa panjang gelombangnya? Kan C sama dengan lambda kali F ya. Kecepatan gelombang cahaya itu berapa? Ada yang bisa ngasih tahu di sini? Supaya nggak kelihatan saya ngobrol sendiri, coba. C itu nilainya berapa? 3 kali 10⁸ meter per sekund. Iya, betul. Berarti kalau kita ambil frekuensinya kan sekitar 10⁻14 ya. Berarti ini sekitar 10 pangkat. 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat minus 6. minus 6 ya. Nah, 10 pangkat minus 6 itu ya kalau ini 3 kali 10 pangkat 8, 10 pangkat minus 6 berarti ini ada sekitar 3 kali 10 pangkat minus 6 ya. Ya pokoknya dia berarti panjang gelombangnya itu sekitar 100-an nanometer ya. 1 nanometer atau 1000 ya sekitar segitu ya. Sekitar 10 pangkat minus 7 nanometer. Nah, ini kan berarti sekitar berapa nanometer ini? 5,4 sama dengan 0,54 nanometer. Ya, 0,54 nanometer. Nah, sedangkan panjang gelombang itu sekitar 10 pangkat 10 pangkat minus ya sekitar 100-an nanometer ya. Panjang gelombang cahaya tampak itu sekitar 100-an nanometer. Jadi di sini berarti bisa kita simpulkan ya bahwa panjang gelombang itu untuk cahaya, katakanlah cahaya merah itu sekitar 600 nanometer. Berarti berapa lapis atom tuh kira-kira? Kalau antara satu dengan yang lain itu jaraknya itu sekitar 5,4 nanometer, berarti kalau katakanlah 540 nanometer. Nah, cahaya warna biru atau hijau ya, hijau ini kayaknya. 540 nanometer itu kira-kira ada berapa unit sel? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang bisa jawab? Nah, ini kalau misalnya jaraknya 5,4 nanometer, panjang gelombang saya 540 nanometer, berarti dalam satu lambda ada berapa unit sel yang ke cover ini? Ini dibagi ini ya, 540 dibagi 5,4 berapa ini? Ada yang bisa jawab nggak? 540 dibagi 100 layer. Jadi satu ginian itu ada berapa? Ada 100 unit sel. Nah, gitu loh ya. Apa kesimpulan kita? Berarti untuk satu panjang gelombang itu bisa ke cover oleh material, maka kedalaman penetrasinya atau optical depth yang dia tempuh itu adalah sekitar 100 layer. Ya. Sekitar 100 layer. Jadi kalau misalkan ini saya copy paste, nah ini harus bisa membayangkan ini. Ya, ini saya copy. Ya, ini berapa layer nih? Baru 1, 2. Ini jadi ini saya tumpuk-tumpuk begini, ya. Saya tumpuk-tumpuk begini. Ini satu panjang gelombangnya. Ini baru berapa ini? 1, 2, 3, baru 10 ya. Berarti baru 1/10. Berarti si panjang gelombang cahaya yang lewat di dalam sini, ya, ini belum nyampe 1/10-nya gitu loh, ya. Nah, ini masing-masing dari atom ini ya, dia kan punya elektron nih, elektron yang ada di valensi dan sebagainya. Ini akan mengalami medan listrik ya. Nah, setiap elektron yang ada di dalam bahan silikon itu dia akan merasakan medan listrik. Ya. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Kalau ada sebuah muatan elektron diberi medan listrik, maka dia akan mengalami apa? Ada yang bisa jelasin? Ada elektron di sini, setiap atom punya elektron lebih dari satu ya. Ketika dia dikasih medan listrik, apa yang terjadi dengan elektronnya?
Kira-kira ada yang bisa jelasin? Ya, Muhammad Baihaqi coba dinyalain mic-nya. Kalau ada elektron terkena medan listrik dari gelombang elektromagnetik gitu ya. Apa yang terjadi dengan elektronnya kira-kira? Magnet, gaya tarik. Iya betul-betul. Dia akan mengalami gaya tadi ya, mendapatkan apa? Gaya. Coba lagi diulangi gimana? Menimbulkan gaya tarik. Akan menimbulkan gaya tarik antar atom elektron. Betul sekali. Ya. Nah, jadi elektronnya itu akan mengalami gaya, ya. Akibat dia mengalami gaya, maka akan mengalami apa? Perubahan posisi kan karena ada percepatan ya. Jadi si elektron ini akan berosilasi di sekitar titik setimbangnya, yaitu inti atomnya. Nah, kita lihat ya, karena ada banyak sekali elektron di sini. Nah, ini penting nih dalam fisika itu untuk membayangkan. Karena ada banyak sekali elektron di sini, maka apa yang terjadi? Dia akan pada saat katakanlah T sama dengan 0, gelombangnya itu kan sebetulnya gelombang elektromagnetik itu AC current ya. Artinya dia itu medan listriknya berfluktuasi dengan frekuensi 10⁻14 Hz. Ya, ini sangat cepat sekali. Nah, ketika pada satu waktu dia ke kanan gayanya, maka si elektron akan mengalami simpangan ke kiri kan. Karena kalau medan listriknya itu ke kanan, elektronnya bergerak ke kiri karena elektron bermuatan negatif. Ya. Elektronnya bergerak ke kiri, maka sehingga ketika E-nya ke kanan pada satu waktu tertentu, katakanlah ini ion positifnya, maka akan terbentuk suatu apa namanya? Konsentrasi dari elektron yang ada di kiri. Elektronnya kan banyak sekali nih. 10⁻23 ini Avogadro ya. Dia akan bergerak ke kiri. Medan listriknya ada ke kanan. Ya. Akibatnya muncul apa di sini? Ya, kalau elektron dan Pak. bagus sekali ini. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab nih? Ahmad Rizky, Pak. Ya, Ahmad Rizky ya, bagus ya. Ahmad. Dan jadi dia betul. Dia seperti yang dikatakan Ahmad Rizky, dia akan mengalami polarisasi, ya. Nah, polarisasi itu di sini adalah pengkutuban, ya. Nah, ketika dia itu setelah sekian detik ya, 10⁻⁻⁻ berapa detik, 9 detik ya, dia akan E-nya berubah dari kanan ke kiri karena kan medan listrik itu kalau dia gelombang elektromagnetik itu dia akan berubah-ubah ya, AC current. Nah, elektron-elektron yang tadinya ngumpul di kiri, maka apa yang terjadi? Mereka ngumpul di kanan. Sehingga ini terjadi osilasi di sini. Ya. Terjadi osilasi yang bisa dimodelkan seperti halnya persamaan pegas. Ya. Di sini ada gaya yang dihasilkan oleh yang namanya si medan listrik itu. Ya. Elektron-elektron yang menyimpang ini akan mengalami osilasi. Digoyang oleh medan listriknya. Nah, ada yang bisa jelaskan? Ketika sebuah elektron berosilasi, maka dia akan menghasilkan apa ini? Muatan yang bergerak bolak-balik itu akan menghasilkan apa? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Ari Fitria, coba. Maaf Pak, Nah, tadi Ari, apa Pak ya pertanyaannya Pak ya? pertanyaannya itu, kalau ada elektron terkena medan listrik kan dia bergoyang nih. Nah, kalau elektronnya bergoyang maka dia akan apa ini? Kalau ada muatan yang bergoyang kanan kiri atau berakselerasi, muatan yang bergerak akan menghasilkan apa? Energi bukan Pak? Betul, energi dalam bentuk apa? Gelombang. Tuh. Kamu bayangin antena ya, antena itu kan bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Jadi kalau elektronnya berosilasi itu dia memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya. Kira-kira frekuensinya gimana? Sama atau beda dengan frekuensi yang dia digoyangnya itu? Kalau kamu lagi naik ayunan terus di ayun gitu ya. Nah, misalnya di ayun sama Muhammad Fikri, jangan nanti jadinya malah GR. Ya. Kalau kamu lagi naik ayunan terus di ayun dengan frekuensi 100 Hz, kira-kira kamu ngayunnya sama nggak dengan frekuensi ayunannya si temanmu yang sedang mengayun kamu itu? Logikanya aja.
Ari, gimana? Kamu kalau harusnya didorong- sama nggak sih, Pak? Sama, betul. Harusnya sama ya. Sama. Jadi misalnya kamu digoyang sama cahaya warna hijau, kamu elektronnya, maka kamu sebagai akibatnya kan berosilasi nih. Terus kamu memancarkan cahaya lagi kan, kamu memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sama ya. Misalnya panjang gelombang 500 warna biru, hijau, kamu memancarkan dengan frekuensi warna hijau juga. Ya. Jadi kesimpulannya adalah apa? Ketika kamu digoyang dengan frekuensi warna hijau atau cahaya warna panjang gelombang hijau, maka kamu pun memancarkan warna hijau. Ya. Nah, ini yang sering nggak ada di buku-buku ini penjelasan yang gini-gini nih. Ya. Jadi ini kalau misalnya kamu diberi goyangan frekuensi dengan warna hijau, ya misalkan ini warna hijau, maka misalkan di sini nih, maka kamu berosilasi, kamu pun akan memancarkan warna hijau, ya dengan frekuensi yang sama. Ini kalau kasusnya adalah linear optics, optika linear, ya. Kamu namanya apa ini? Osilasi yang apa? Harmonic oscillation namanya. Kamu berosilasi dengan satu frekuensi yang sama dengan frekuensi fundamental, ya. Frekuensi incoming wave-nya, ya. Itu namanya harmonik. Nah, kalau misalkan frekuensinya itu yang kamu pancarkan itu ya, cahaya datangnya itu sangat besar intensitasnya, maka di sini selain kamu bergoyang dengan frekuensi yang sama, dengan omega yang sama 500, ternyata kamu juga bisa bergoyang dengan kelipatan dari 500. Itu namanya nonlinear optics ya. Nah, kalau misalnya sekarang kamu bergoyang dengan frekuensi yang lebih dari 500, misalnya di sini rumusnya tadinya minus kx ya. Bisa nanti misalnya minus k2x kuadrat, ini namanya nonlinear term ya. Kalau intensitas dari gelombang masukannya itu sangat tinggi, katakanlah di atas 10 pangkat 9 volt per meter, ya berarti sudah masuk ke daerah Bohr radiusnya, itu berarti kamu sudah punya osilasi dengan kemungkinan higher harmonics ya, atau frekuensi kelipatan dari frekuensi fundamental. Itu namanya anharmonic oscillation. Anharmonic oscillation, kamu akan memancarkan frekuensi dengan panjang gelombang setengah dari panjang gelombang yang datang. Misalnya di 500, selain yang 500, kamu juga bisa memancarkan yang 250. Tapi dalam kasus ini sekarang kita tinjau yang linear optiknya dulu. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kita belum memperhitungkan penyerapan. Ya, kita belum memperhitungkan penyerapan karena kalau misalnya ada penyerapan nanti kita pakai hukum Lambert-Beer ya. Ada exponential decay karena ada imaginary term. Jadi indeks bias itu kan bisa kita nyatakan sebagai N1 plus JN2, di mana JN2 itu bilangan imajiner. Nah, kalau indeks bias imajiner itu kita kaitkan dengan absorbasi ya, atau penyerapan. Jadi sekarang yang penting Anda pahami semuanya adalah kalau ada sebuah atom atau zat padat ya, kita kenakan cahaya, maka dia akan meradiasikan dipol. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, dipole radiation itu seperti apa sih? Dipole radiation itu seperti apa? Nah, dipole radiation itu ini yang paling gampang lihat Wikipedia ya. Dipole radiation. Ini dipole radiation itu bentuknya seperti ini. Ya, kalau gambarannya seperti ini. Nah, ini apa namanya? Ini contoh dari kalau ada muatan yang bergerak ya. Jadi kalau muatannya bergerak seperti ini, muatannya bergerak seperti ini. Naik turun ya, berarti gelombang elektromagnetik yang mengganggu dia juga fundamentalnya dia diganggu seperti ini kan. Ya. Si elektronnya dia akan bergerak naik turun. Nah, dengan kecepatan yang sangat ini ya, frekuensi yang sangat tinggi 10 pangkat 14. Nah, si elektron yang berosilasi ini
kemudian memancarkan radiasi dipol seperti ini. Kita kenal di dalam elektrodinamik ada jarak dekat dan jarak jauh. Ya. Nah, radiasi dipol itu bentuknya seperti apa? Bentuk matematiknya. Itu nanti bisa saya tunjukkan ya. Nah, ini near field, ini far field namanya. Nah, kita lihat nanti bahwa bentuk near field dan far field-nya itu tidak sama. Ya. Kalau far field dia itu seperti gelombang sferis. Kira-kira gelombang sferis itu menyebar dengan intensitas yang sebanding dengan 1/r kuadrat. Ya. Artinya semakin jauh dari jaraknya itu dia akan turun sebesar 1/r kuadrat. Yang kita sudah belajar di TPB ya, intensitas bunyi itu menurun dengan 1/r kuadrat. Nah, itu kalau dia far field. Kira-kira kapan dia near field, kapan dia far field? Near field itu biasanya di jarak sekitar 100 atau 10 atom. Jadi kalau antara atom silikon itu jaraknya sekitar 5,4 nanometer, angstrom, maka selama dia itu medan listriknya itu di kanan kirinya, itu tetanggaan gitu ya, itu masih near field itu hitungannya. Nah, bentuk yang near field itu tidak sama dengan far field. Ya. Nah, persamaan utuhnya itu bisa kita dapat dari teori elektrodinamika klasik. Ya. Kalau di S2 itu biasanya belajarnya buku Jackson ini. Ya. Nah, ini kalau misalnya saya tunjukkan ya di sini ya, bisa saya tunjukkan di ini baru terbit paper saya ya di Journal of Optics Q1 nih. Nah, ini di sini saya jelasin ya bagaimana kita bisa menjelaskan generation, reflection, pembiasan dan transmitansi ya. Ini publish 17 Maret 2021 ini baru kemarin malam ya. Nah, ini di sini saya cantumkan ini contoh dari radiasi dipol atau kita kenal sebagai Hertz dipol ya, saya zoom aja di sini. Bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah Hertz dipoles. Nah, ini kalau komponennya ya near field ya, komponennya near field tadi dipolnya near field, maka suku yang dominan itu suku 1/r⁻3. Nah, ketika R-nya itu semakin besar, maka yang dominannya adalah far field atau yang suku ini. R kuadrat dan CR ini far field-nya. Saya mau nanya lagi nih. Gimana ya? Rinaldi boleh dinyalakan? Halo Rinaldi. Rinaldi, apakah Anda online? Oh, kayaknya dia sedang mengghosting saya ya. Coba Aisyah. Aisyah bisa nyalakan mikrofonnya. Ya, kayaknya Aisyah juga mengghosting saya. Salma? Salma, halo? Salma bisa nyalain nggak mic-nya? Jangan-jangan saya ngomong sendiri. Muhammad Emir. Coba, Muhammad Emir. Hadir. Ya. Nah, Muhammad Emir, logikanya gimana? Kamu punya persamaan yang seperti di gambar ini, yang satu sebanding dengan 1/r⁻3, yang satu sebanding dengan 1/r kuadrat. Kira-kira kalau jaraknya jauh, mana yang lebih dominan? Near field-nya atau far field-nya? Pakai logika aja coba. Kamu punya 3 suku nih. Ya. Satu 1/r⁻3, satu 1/r kuadrat, yang satu 1/r. Oke deh, tambahin satu lagi far field-nya. Kira-kira kalau jarak jauh mana yang lebih dominan? 1/r⁻3, 1/r kuadrat, atau 1/r? 1/r kuadrat. Ditebak aja nggak apa-apa. Ya. 1/r kuadrat kalau kita bandinginnya 2 ini ya. Ya. Kalau jaraknya makin jauh berarti yang dominan yang R-nya lebih kecil atau R-nya lebih besar? Kalau jaraknya jauh. Mana yang lebih kecil? Ya, betul.
Jadi yang dominan far field ya kan, kalau jaraknya jauh. Tapi kalau jaraknya Ya. cuma 0,0000000001 nanometer, kira-kira mana yang dominan? Seper R pangkat 3 atau seper R kuadrat? Kebalikan yang tadi, berarti mana? Seper? Per R pangkat 3. Betul sekali ya. Jadi gitu ya. Far field sama near field itu nggak sama. Nah, kalau dia itu matiin aja mic-nya ya harus. Nah, kalau dia itu apa namanya? Jaraknya dekat, itu yang dominan adalah far field, near field-nya ya. Nah. Nah, jadi ini di jurnal ini saya juga jelasin ya. Nanti bisa jadi tugas aja nih ya. Di gambar ini saya jelasin. Nah, jadi kalau misalnya ada gelombang elektromagnetik memasuki sebuah semikonduktor ya, maka dia itu sebetulnya panjang gelombangnya itu di kisaran sekitar 100 unit sel ya. Sekitar 100 unit sel. Jadi apa namanya? Si atom-atom ini akan bergoyang dengan frekuensi yang sama dengan fundamentalnya. Jadi fundamentalnya omega, dia akan bergoyang dengan frekuensi yang sama. Ya. Nah, tiap-tiap atom di sini ya, tiap-tiap atom di sini akan meradiasikan apa ini? Tiap-tiap atom akan meradiasikan dipole ya. Nah, ini kita kenal di sini sebagai radiasi dipole ya, yang berosilasi seperti ini nih. Angka 8 begitu ya. Masing-masing meradiasikan dipole yang di jarak dekat dia near field. Tapi kalau misalnya kita ukurnya di sini detektornya ya. Ini jaraknya itu sekitar 20 cm. Berarti yang kita ukur itu far field-nya. Karena jaraknya jauh lebih besar dari 0,000 nanometer. Berarti di sini yang dominan itu far field-nya. Ya. Nah, di paper ini saya lakukan itu saya menjumlahkan dipol anharmonis. Ya. Yang ini karena ini paper non linear ya. Nah, di sini saya mensomasi. Nah, pada kenyataannya ini kan mengikuti hukum Lambert-Beer ya. Hukum Lambert-Beer itu I0 eksponensial minus alfa Z. Katakanlah kalau dia sepanjang sumbu Z di sini, dia akan decay secara eksponensial ya. Ini ya, semuanya perhatikan, ini adalah optical penetration depth ya. Angkaan sumbu Z sendiri ini adalah arah dari propagasi K. Kita tahu K itu adalah E cross B, di mana E cross B ini kalau kita ambil nilai mutlaknya tidak lain adalah pointing vektornya ya. Pointing vektor itu menggambarkan energi flow-nya. Jadi energi flow-nya dari atas ke bawah, arah K-nya itu dari atas ke bawah. Oleh karena itu arah sumbu Z ini kita kenal sebagai optical axis atau sumbu optik, optical axis. Propagation along the optical axis berarti optical axisnya Z. Di sini kedalaman penetrasinya itu kita katakan sebagai optical penetration depth. Nah, sedalam apakah suatu cahaya menyerap ya? Itu optical penetration depth sangat erat kaitannya dengan yang namanya alpha atau absorption coefficient. Ya, absorption coefficient. Nah, optical absorption coefficient ini sangat terkait erat juga dengan optical penetration ya. Kita akan bahas mungkin minggu depan. Ya, jadi di sini saya mau menjelaskan yang namanya elektron secara klasik ya, itu dia akan meradiasikan cahaya. Mau dia transparan atau enggak ya, mau dia lossless ataupun enggak, dia pasti akan memancarkan dipolar radiation karena dia akan terosilasi. Ya. Nah, kemudian yang menarik di sini ya kalau Anda perhatikan, ketika si elektronnya itu meradiasikan nih gelombang elektromagnetik, radiasi dipol yang dia pancarkan itu kan ke arah-arah yang sangat luas ya. Dia bisa katakanlah radiasi dipolnya ini kita lihat, saya kasih panah, bisa ke atas dan ke samping ya. Seperti gambarnya seperti angka 8 gini. Tetapi perhatikan sepanjang sumbu ini, sumbu horizontal itu tidak ada radiasi. Jadi radiasi gelombang E yang dia pancarkan dengan frekuensi sama dengan fundamental
tidak ada radiasi sepanjang arah horizontalnya. Jadi kalau misalnya detektornya saya pasang di sini, ya, nah, maka di sini ada radiasi dipol, ya. Nah, seandainya dipolnya satu layer itu hanya satu slab aja ya, satu lapis gitu ya. Maka radiasi dipolnya bentuknya seperti ini. Nah, sepanjang sumbu sini itu tidak ada gelombang elektromagnetik. Sepanjang sumbu sini. Jadi di detektor sini ada, tapi hanya di tengah sini. Ini tidak ada sama sekali. Karena bentuk radiasi dipolnya itu seperti dot bayi begini. Ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nanti ini bisa menjelaskan sudut Brewster nanti. Dipol ini bisa menjelaskan sudut Brewster. Ya. Nah, ini yang perlu Anda pahami, bahwa radiasi dipol itu sangat penting untuk menjelaskan fenomena. Nah, oke. Nah, jadi kemudian sekarang kita akan menjelaskan kenapa dia mengalami reflektansi dengan rumus hukum Snellius ya. Sebetulnya hukum Snellius itu sudah ditemukan sebelumnya oleh Ibnu Sahal ya. Ibnu Sahal itu ya, kenapa? Pak Dodi, saya mau izin Boleh bertanya, bertanya. boleh? Saya masih bingung yang tadi far-field sama near-field-nya itu dia dapat ditentukannya dari mana? Semisal kalau untuk yang silikon di sini tuh saya masih bingung dia dikategorikan masuk ke far-field atau near-field-nya dari mana? Oke. Bagus pertanyaannya ya. Jadi saya jawab. Mana sih? Nah, jadi persamaan untuk far field dan near field-nya itu kan diberikan oleh persamaan ini nih tadi. Nah, ini ya. Expressing the electric field produced by a single dipole. Persamaan ini itu dapatnya dari mana? Itu bisa dicari di buku elektrodinamika. Jadi itu sebetulnya agak panjang ya. Namanya ada yang namanya menggunakan analisis green ya. Potensial. Jadi dari potensial listrik dan green function itu bisa diturunkan ini. Nah, tapi yang sebetulnya untuk yang Anda ketahui di saat ini, medan yang dipancarkan itu ada 3 suku nih, ya, yaitu suku pertama pada 1/R⁻3, suku kedua yang bergantung pada 1/R², dan ini suku keempat yang 1, 2, 3 yang bergantung pada 1/R. Ya. Nah, R itu apa? R itu jarak dari dipolnya. Jadi kalau misalnya dipolnya seperti ini, maka diukur di tempat sini jarak antara dipol dengan detektor itu kita katakanlah sebagai R. Ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya jaraknya itu cukup jauh, berarti kan nilai R-nya semakin besar. Kalau nilai R-nya semakin besar, maka kalau dimasukkan di ketiga persamaan tersebut, suku mana yang lebih dulu menghilang kira-kira? Atau suku mana yang lebih dulu bisa kita abaikan? Bisa dijawab nggak tadi, Fania? Suku mana yang kira-kira menjadi paling kecil kalau R-nya semakin besar? Suku pertama, kedua, atau ketiga? Kalau R-nya semakin yang pertama bukan, ya, Pak? Ya betul. Jadi suku pertama. Nah, suku pertama itu near field. Artinya kalau jaraknya semakin jauh, near field-nya menjadi nggak terlalu penting. Oh. Ya. Nah, kapan near field-nya menjadi penting? Kalau R-nya sangat kecil atau mendekati beberapa nanometer. Jadi kalau R-nya dalam 1-100 nanometer itu berarti justru suku-suku yang lainnya itu far field-nya bisa kita abaikan. Yang lebih dominan adalah suku near field-nya. Begitu. Sama halnya kalau gini, kamu punya sumber titik nih. Kalau jaraknya jauh, permukaan dari bolanya, kan dia akan menyebar dengan bola nih. Semakin jauh, itu bolanya membentuk apa? Membentuk garis bidang atau membentuk lengkungan kalau semakin jauh? Kalau jauh. Kalau semakin ya, kalau jauh ya apa tuh? Garis seperti bidang garis lurus. Betul, iya. Seperti garis bidang. Makanya plane wave itu, kalau jarak dari lasernya itu, kan laser itu kan Gaussian ya. Kalau jarak dari lasernya itu jauh, katakanlah 5 cm, 10 cm, misalnya di pekerjaan Anda masang optik itu ya, dengan menggunakan lensa dan sebagainya,
Itu kalau jaraknya dari laser itu lebih dari 5 cm itu sudah far field, artinya si gelombangnya sudah berbentuk gelombang bidang nih. Tapi kalau dia dekat, dia semakin mendekati gelombang sferis permukaannya. Kalau di sini semakin K per R, kalau di sini semakin K dot R per R kuadrat. Jadi di sini K dot R, di sini K dot R per R kuadrat. Jadi di sini itu dia katakan, nah ini analoginya sama. Kalau dia itu kamu ngitung medan listrik dari sekitar apa namanya, nah kalau misalnya menghitung distribusi medan titik dari beberapa dipol yang bertetangga itu pakai near field itu. Karena dia masih jaraknya kan tadi dalam satu unit sel hanya 5,4 angstrom ya. Jadi pakai near field. Tapi kalau kamu mau menghitung medan listrik dari semua dipol di detektor yang jaraknya di vakum itu ya, di udara sekitar 10 cm, itu kamu pakai far field. Oh, Ngerti nggak maksud saya? ya paham Pak. Ya, jadi di situ. Oke. Ya, saya move on lagi ya. Ya, makasih banyak Bapak. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ya. Sementara Enggak cukup. Pak, jauh ini cukup Ya. Pak. Ya, oke. Jadi ini gambar yang cukup penting nih. Ya. Apa namanya? Bagaimana interaksi. Ya, jadi kita lihat tadi ya Ibnu Sahal ya. Itu kan rumusnya adalah N1 theta 1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Bagaimana menjelaskan ya? Bagaimana menjelaskan hal ini dari teori apa namanya? Teori klasik ya. Apabila ada gelombang yang datang. Katakanlah di sini kita punya bidang normal. Kemudian gelombang elektromagnetik itu datang dari mana? Dari kiri gitu katakan. Datang dari kiri. Nah, saya mau tanya nih ke siapapun mahasiswa, silakan nyalakan mic kalau mau jawab. Kalau gelombangnya itu pointing vektornya datangnya dari kiri, kita hanya lihat medan listriknya aja. Kira-kira sampai di mana dulu nih? Yang pertama kali nyampe dalam sepersekian detik. Pertama nyampe-nya di titik 1. Ini katakanlah titik 1. Ini titik 2, titik 3, titik 4. Untuk sejuta-juta detik itu nyampe mana yang duluan? Di titik 1 atau di titik 2 atau di titik 3 atau di titik 4? Titik 1 bukan Pak? Betul. Karena jaraknya yang paling dekat kan? Artinya dipolnya yang mana yang bergoyang dulu? Di titik 1, di titik 2, di titik 3, atau di titik 4? Dipol mana yang goyang dulu? Titik 1. Betul sekali. Dia akan memancarkan radiasi dipol dulu. Setelah beberapa sepersejuta detik berikutnya, baru titik mana yang kena? Titik, siapapun bisa jawab. Habis titik 1 mana yang bereaksi? Titik 2. Titik 2. Kenapa ini saya buat lebih kecil? Karena yang 1 udah nyebarnya lebih jauh dulu. Habis 2 baru 3. Habis 3 baru 4. Ya. Artinya yang meradiasikan dipol dulu dengan frekuensi yang sama itu titik 1, kemudian titik 2, titik 3, titik 4. Nah, kira-kira sebaran dipol ke atas sama ke bawah kecepatannya sama nggak? Kecepatan lambat dipol ke atas sama ke bawah sama nggak? Ini N1 lebih kecil dari N2. Sama. Nah, coba dipikir lagi. N1 lebih kecil dari N2. Ingat kecepatan gelombang itu di vakum paling cepat ya. Kalau di N2 itu kecepatannya gimana? V di N2 itu sama dengan V di N1 yang sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan N2, betul nggak? Ya, jadi kecepatan cahaya di dalam sini lebih lambat atau lebih cepat? Kecepatan cahaya di dalam bahan Lebih lambat, Pak. lebih lambat. Karena apa? Karena ini, kenapa saya jelaskan lebih lambat? Karena ketika si dipol ini teraktivasi, beberapa saat kemudian dipol di bawahnya teraktivasi. Sehingga dia perlu waktu nih. Sebelum yang bawahnya teraktivasi itu dia perlu waktu. Dia juga memancarkan cahaya dengan frekuensi yang sama ke segala arah.
Tetapi di sini, nah di sini yang namanya ada retardasi. Retardasi itu ada suatu apa ya namanya? Tertunda ya, sedikit tertunda ya. Jadi sejuta-juta detik itu dia baru itu. Sehingga ini sama halnya seperti ada sekumpulan mobil yang sedang macet. Ya. Anggapnya seperti ini. Ketika yang di sini nyalain cahaya, maka tandanya yang kedua harus nyalain cahaya malam hari nih. Yang ketiga nyalain cahaya. Sehingga di sini ada waktu reaksi atau waktu retardasi. Ya. Si cahaya ini sama seperti satu mobil yang memancarkan cahaya, tetapi sekarang ada banyak mobil, jadi cahayanya merambat sedikit lebih telat. Nah, artinya logikanya gimana? Kamelia coba. Iya, Pak. Kalau mobil yang antri semakin banyak, semakin cepat atau semakin lambat itunya? Cahayanya. Kalau mobilnya semakin banyak. Kalau mobil apa, Pak? Kalau mobil yang jejernya makin banyak, itu cahayanya kira-kira merambatnya makin lambat atau makin banyak? Semakin lambat. Makin lambat ya. Karena kan ketika satu nyala, kemudian dua nyala, tiga nyala, empat kan gantian begitu ya. Artinya, maksudnya harus nunggu yang belakangnya dulu ya. Nah ini juga sama. Jadi kalau misalnya ini atomnya semakin banyak, nah kalau atomnya semakin banyak, N-nya semakin besar atau semakin kecil coba tadi, Kamelia. Kalau atomnya semakin rapat, itu N-nya semakin besar atau semakin kecil? Semakin banyak, semakin kecil. Semakin banyak. Betul, berarti kecepatannya semakin lambat ya. Jadi artinya karena radiasinya itu semakin memerlukan waktu untuk bereaksi gitu ya, retardasinya, maka dia akan semakin lambat. Makanya rumusnya kan V sama dengan C per N ya, di mana N-nya N2 di sini. Semakin rapat berarti N-nya semakin tinggi ya. Oke, berarti dipol yang dipancarkan di titik 1 tadi dengan titik 2 itu titik 2 yang ke bawah itu maksudnya yang ke bawah itu tidak secepat menyebar yang di atas ya. Tidak secepat menyebar atas. Nah, masing-masing atom akan menghasilkan radiasi dipol. Nah, kira-kira nih, ya kita lihat dari sini saya bisa kasih gambar lagi nih. Nah, kita lihat di sini ya. Ini saya udah pernah nyimpen gambarnya Huygens ini ya. Nah, prinsip Huygens sendiri tuh masih ingat nggak sih? Ya, prinsip Huygens itu menyatakan apa? Setiap titik ya. Setiap titik di gelombang itu berlaku seperti gelombang sumber gelombang sekunder kan, Huygens principle ya. Nah ini, ya ini yang maksud saya mau saya jelaskan tadi. Artinya apa? Si yang merah ini setiap titik di garis merah ini berperilaku sebagai sumber gelombang baru. Dia akan nyampe dulu di kiri sehingga yang nyebar dulu kiri. Nah, kira-kira yang di bawah seperti ini, yang di atas pasti lebih besar itu diameternya karena dia di vakum ya. Dia bergerak dengan V yang lebih besar. Jadi V di atas lebih cepat dari V yang di bawah. Ya. Nah, akibatnya ya kita lihat di sini. Akibatnya kita lihat kapan terjadinya apa yang terjadi dia jika dua muka gelombang bertemu. Interferensi konstruktif, Pak. Ya, interferensinya nggak harus konstruktif, tapi dia akan mengalami interferensi. Bagus. Dia akan mengalami interferensi. Nah, pertanyaan selanjutnya ke Anda nih. Kapan dia interferensinya konstruktif? Ini sorry ada suara pedal pop ya. Saya padahal nggak mesen es krim. Nah, interferensi konstruktifnya kapan nih kira-kira? Ketika panjang gelombangnya apa? Fasenya sama atau beda? Sama. Ketika fasenya sama, dia interferensi konstruktif. Nah, interferensi konstruktif fasenya sama itu adalah titik-titik di mana muka gelombangnya itu sejajar ini.
Tuh lihat tuh ya. Ini itu yang garis-garis ini tuh dia konstruktif semua itu. Konstruktif, 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 konstruktif. Nah, jadi interferensi konstruktif itu terjadi pada sudut apa? Mendekati garis normal atau menjauhi garis normal? Di bawah mendekati garis normal, ya. Oke. Jadi kesimpulan kita apa? Fenomena Huygens, ya. Nah, ini saya ada gambarnya ini, udah pernah saya gambar ini. Fenomena Huygens itu bisa menjelaskan secara mikroskopis klasik, ya, bagaimana terjadinya pembiasan. Ya. Contohnya begini. Mana gambarnya nih Huygens? Coba diperhatikan gambar ini. Nah, perhatikan gambar ini. Ya. Ini nyampe duluan di yang paling kiri. Ya, ini cahaya kena permukaan dulu. Ya, dia merambat pada T1 dengan warna biru. Di sini yang birunya belum muncul. Ya, oke. Kemudian si birunya ini menyebar. Ya, ini di sini menyebar tuh dia ganti warnanya jadi hijau. Ya, maksudnya itu warna itu menggambarkan evolusi waktu. Kemudian hijaunya di atas juga mulai muncul di sini. Kemudian yang hijau itu menjadi merah dan ini terus-menerus begitu. Nah, artinya apa? Dia yang kiri itu paling besar diameter. Tapi lihat di bawahnya, ini diameternya agak sedikit mengecil karena apa? Karena kecepatan yang di bawahnya itu C/N, ya, C/N2. Jadi dia lebih lambat gitu ya. Nah, di mana muka gelombang yang sama fasenya konstruktif fasenya, disitulah muncul interferensi konstruktifnya. Disitulah muncul yang namanya perambatannya. Ya, perambatannya itu selalu muncul pada saat interferensinya konstruktif, yaitu di sini sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya. Sedangkan di bawah sudut bias itu tidak sama dengan sudut datang karena dia lebih lambat. Sudut biasnya sama dengan apa? N2/N1 sinus theta 1 N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Ya gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya, jadi sekarang teman-teman semua Anda ya mahasiswa ya, sudah paham bagaimana munculnya pembiasan dari prinsip Huygens dari radiasi dipol. Ya. Coba saya mau ngetes nih. Agnes coba dinyalain. Agnes ada nggak? Raihan coba nyalain. Ya. Raihan coba. Jadi gini, kalau ada cahaya mengenai sebuah material nih Raihan nih. Coba dari yang kuliah tadi yang sudah kamu ikuti, apa yang terjadi dengan elektron di dalam material itu Raihan? Coba kamu cerita. Terpolarisasi bukan, Pak? Betul, terpolarisasi. Terus dia akan mengalami apa kalau dia terpolarisasi? Radiasi enggak? Oh ya, mengalami radiasi, Pak. Ya, radiasinya namanya radiasi apa? Tadi, kutub itu apa bahasa Inggrisnya? Pol. Radiasi apa? Dua kutub itu namanya apa? Dipol. Ya, radiasi dipol. Tadi udah saya tunjukin kan, radiasi dipolnya itu gambarnya kayak gimana? Ya kan? Ya. Tadi saya nggak lihat, Pak, jadi nggak tahu. Oke, radiasi dipol itu ada dua kan? Kamu dengar tadi ada medan dekat sama medan jauh itu namanya apa bahasa Inggrisnya? Far field ya. Ya, far field sama apa? Near field ya. Oke. Ya. Nah, oke ya. Jadi kamu sudah paham. Nah, sekarang pertanyaan saya, terus radiasi itu frekuensinya sama dengan frekuensi yang datang atau nggak sama? Radiasinya itu frekuensinya sama nggak sama yang datang? Oh, sama Pak. Sama, betul. Tapi apanya yang beda? Itu yang titik-titik tadi, Pak. Nah, itu apa ini yang di sini tuh? Coba kamu lihat nih, apanya yang beda tuh yang saya lihat.
Apanya yang beda? Hah? N-nya Kecepatannya sama nggak? sama. Kecepatannya, kamu mikir dulu sama-sama. Kecepatannya sama nggak? Kalau N-nya beda, sama nggak kecepatannya? Oh, kecepatan V-nya ya Pak, beda Pak. Ya beda kan. Nah, akibat perbedaan kecepatan tuh sudut datang dan biasnya sama nggak? Beda. Beda. Akibatnya terjadi hukum Snell N1 sin θ 1 sama dengan N2 sin θ 2. Jadi kesimpulannya dia berpropagasinya itu pada sudut di mana interferensinya apa? Interferensi dari semua dipolnya ini. Konstruktif atau destruktif kira-kira? Konstruktif kan Pak? Ya, udah gitu kan. Ya udah kamu tinggal ini aja ujian tengah semester. Oke. Nah, udah mati ya. Jadi kesimpulannya gitu ya. Pembiasan itu terjadi baik pada interferensi yang konstruktif gitu ya. Di sini juga terjadi pada interferensi yang konstruktif. Jadi sebetulnya si dipol itu meradiasikan ke semua arah ini ya. Ini juga di sini ada, tapi hanya pada interferensi konstruktif itu dia akan saling menguatkan begitu ya. Nah, ya. Raihan ini mantap sekali ini ya. Dipuji sama Fania kan. Jadi interferensinya itu konstruktif gitu loh ya. Nah, ini inti dari kuliah yang mau saya sampaikan. Jadi kita harus di dalam fisika itu harus punya apa? Harus punya visualization tuh ya. Mau zat padat ya. Visualization itu sangat penting. Imagination lah ya. Imagination and visualization itu ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa penting saya katakan penting ya? Karena ya itu dengan visualisasi kita lebih paham apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Jadi di sini ya. Ini visualisasi. Ya. Nah, di sini saya jelaskan untuk optika nonlinear ya. Gimana kita bisa menurunkan persamaan transmitansi dan reflektansi. Nah, ini selama ini belum pernah ada yang melakukan ya. Ini baru saja terbit ya. Oke. Nah, Anda bisa ngelihat di sini ya. Apa kata Einstein ya? Oke. Nah, kira-kira pendapat dari Dea coba. Dea. Iya, Pak. Nah, ini maksudnya Pak Einstein itu apa di sini? Kalau kamu lihat dari kata-kata beliau. Kalau menurut saya sih, kata Pak Einstein ini, imajinasi lebih penting ya daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan kan ada batasnya, kayak limited gitu. Kalau dengan imajinasi kita kayak bisa mengelilingi dunia kayak gitu, and circle the world. Iya, ya kamu nge-translate ini, tapi maksudnya imajinasi itu kamu bisa mendapatkan kedalaman pemahaman yang lebih tinggi dari hanya sekedar membacakan. Kalau kamu membaca itu kamu bisa mendapatkan ilmu, tapi kalau imajinasi itu kedalaman ilmunya lebih tinggi gitu kan ya. Oke. Iya, Pak. Ya, mantap lah kalau begitu ya. Jadi di sini ya kita kalau belajar fisika itu jadi kalau belajar fisika itu kita harus lebih banyak memahami secara visual ya. Nah, ini yang susah kalau kita belajar kuantum. Ya, memahami secara visual. Nah, buat Anda semua ya, ada bahan bacaan yang bisa dibaca sebetulnya ya. Buku optika itu saya ada buku ya. Cuman ini masalahnya bukunya itu adanya di toko IPB Store itu ya. Tapi saya bisa kasih yang versi yang belum jadinya sih ya. Nah, ini di buku ini saya jelaskan nih ya, bagaimana melihat dari sisi optika linearnya ya. Nah, ya ini ada dipol yang bergerak dan sebagainya. Nah, ini bisa Anda download nanti ya, saya kasih linknya deh. Ya. Oke ya. Nah, kemudian
udah jamnya selesai ini sebetulnya ya. Ya, jadi ini inti dari kuliah kita hari ini ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena reflektansi dan transmitansi itu dari sisi mikroskopis ya, sisi klasik mikroskopis. Ini kalau misalnya sisi kuantum nggak bisa kita jelaskan seperti ini ya. Kalau kuantum optics itu beda dia. Kalau quantum optics itu melihatnya dari Hamiltoniannya, lebih ke anihilasi dan kreasi partikel. Tapi kalau kita ngomongin klasik yang mikroskopis, berarti kita ngomongin yang model dipole tadi. Ya, kita ngomongin yang model. Oke, dah cukup ya kuliah hari ini. Nah, untuk minggu depan, hari Selasa kita ketemu lagi untuk kuliah ya. Tapi nanti hari Kamis tugasnya adalah nonton video, ya. Jadi sekarang hari Kamis karena hari Senin kemarin kan kita nggak ketemu lama tuh. Jadi sekarang kita ini ya. Jadi begini ya, Nah ini sangat penting. Pada saat kita menjelaskan cahaya dengan bahan itu selalu ada yang namanya Fresnel, persamaan Fresnel ya. Nanti minggu depan hari Senin saya mau jelasin kalau kita punya indeks bias imajiner itu ya, itu pengaruhnya apa terhadap misalnya kita punya EKX atau KZ ya. EKZ. Nah, kalau kita punya suku imajiner, maka nanti nilai K-nya ini tidak hanya real, tapi nilai K-nya ini ada K plus IK, di mana ini ada kaitannya sama penyerapan di sini ya. Nanti gelombangnya seperti apa? Nanti ada faktor minus lambda Z. Ini hukum Lambert-Beer itu muncul secara alamiah dari memasukkan imaginary K itu ke dalam persamaan gelombang bidang. Ya, jadi seperti itu. Nanti minggu depan hari Senin ya, saya ngasih tahu kalau logam itu N2-nya bisa mencapai lebih dari 1000 loh ya. Nah, di buku-buku fisika yang SMA itu nggak dijelaskan tentang logam. Jadi dianggapnya N-nya itu real, padahal nilai N itu tidak selalu real, ada imajinernya juga. Bahkan lebih sering di eksperimen tuh N-nya ada imajinernya, ada absorption coefficient, ada penetration depth, dan sebagainya. Jadi yang di buku SMA itu masih untuk kaca ya, atau tembus material yang bersifat lossless ya. Lossless itu dia itu cahayanya tidak ada yang diserap. Ya, padahal sebetulnya cahayanya itu seperti yang digambar saya di sini tuh ada yang diserap ya. Nih, ada yang diserap nih yang digambar ini. Kok banyak coret-coret. Ini cahayanya ada yang diserap ya, tuh. Loh, jadi cahayanya itu selalu ada yang diserap ya. Nah, ini saya ngitung menjumlahkan semua dipol untuk yang radiasi nonlinear ini ya, sampai sekarang belum ada yang ngerjain ini ya. Ini baru saya ngerjain ini ya. Kemudian baru publish kemarin di Journal of Optics nih ya. Jadi ini menunjukkan ya bahwa ilmu pengetahuan itu selalu berkembang ya. Ya. Nah, untuk bisa menghasilkan suatu pencapaian atau hal baru di fisika, tadi kata Om Einstein ya, kita tidak boleh hanya ngapalin, tapi harus banyak berimajinasi ya. Makanya tadi kalau misalnya saya tanya terus Anda nggak jawab ya, atau misalnya Anda nggak itu, mungkin Anda sedang berimajinasi. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ya, mungkin kepada Bu Rima ya. Mohon maaf jika kuliahnya ini saya gayanya agak seleboran gitu, karena memang saya cara ngajarnya begini Bu Rima, jadi mohon maaf. Nggak apa-apa Pak, kan style ya Pak ya. Ya, jadi saya kalau ngajarin gitu Bu, ya penting mahasiswa itu mau untuk berimajinasinya, artinya betul, kita Pak. Itu lebih ke ini ya, visualnya juga jangan sampai lupa. Jadi jadi di sini sangat menarik juga nanti dari sisi eksperimental, mungkin Bu Rima juga lebih tahu ya, bahwa kita kan kalau pakai laser kita ngukurnya biasanya detektornya itu ada jarak yang agak jauh gitu ya. Jadi yang kita ukur biasanya
intensitinya far field aja gitu. Nah, jadi apa artinya? Demikian gitu ya Bu Rima. Nanti Iya, Pak. videonya bisa saya share juga untuk selanjutnya. Nanti mungkin di kuliah optik tahun berikutnya atau berikutnya nanti Bu Rima juga bisa kita libatkan untuk menjelaskan yang dari sisi eksperimentalnya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua ya. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan di WA. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya, masih pagi nih. Oke. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Ya.